Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai proses terjadwal. Proses terjadwal dilakukan secara otomatis oleh server. Triggernya adalah waktu. Jadi, server akan menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan. Proses terjadwal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bulanan, yang kedua adalah mingguan, yang ketiga adalah harian, dan yang keempat adalah jaman. Proses terjadwal bulanan dilakukan 1 kali 1 bulan pada tanggal dan jam yang telah ditetapkan. Untuk proses mingguan ini dilakukan 1 kali 1 minggu pada hari dan jam yang ditetapkan. Jadi harinya ini bukan dalam bulan tetapi dalam 1 minggu. Kemudian proses harian dilakukan pada jam dan menit yang telah ditetapkan. Untuk proses jaman dilakukan setiap jam. Settingannya adalah pada menit keberapa. Namun, proses jaman ini tentu saja tidak harus dilakukan setiap jamnya. Jadi kita juga bisa memilih apakah proses ini hanya berjalan pada jam-jam tertentu saja. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah proses terjadwal bulanan. Ini ada 10 item, yaitu biaya debit biaya admin, kemudian hitung saldo harian rata-rata, hitung bagi hasil tabungan, kredit bagi hasil tabungan, hapus saldo harian, hapus saldo harian rata-rata, rekap data master akhir bulan, rekap data master awal bulan, persiapan data bulanan, dan pengepul sampah bulanan. Ini kita bisa tetapkan apakah ini akan dilakukan setiap bulan atau pada bulan tertentu saja. Misalnya hanya bulan Januari, bulan Februari, dan seterusnya. Kalau kita lakukan setiap bulan, maka ini akan dilakukan selama setahun itu ada 12 kali. Kemudian tanggalnya tanggal berapa saja, ini bisa dipilih dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28. Mengapa tanggal-tanggal berikutnya tidak ada? Karena tentu saja tidak semua bulan itu tanggalnya bisa lebih dari 28. Contohnya bulan Februari atau bulan April. Kan tidak semuanya sampai tanggal 31. Nah, ini kita ambil saja yang general, yaitu bahwa setiap bulan itu pasti sampai tanggal 28. Kemudian jamnya juga bisa dihitung, bisa ditentukan maksudnya dari jam 00 sampai dengan jam 23:59. Nah, resolusinya hanya dalam menit. Jadi prosesnya tidak sampai detik. Pengaturannya tidak sampai detik, hanya sampai menit saja. Ini sesuai dengan crontab pada Linux yang resolusinya hanya sampai menit. Kemudian bagaimana cara mengaturnya? Yang pertama adalah ini adalah on-off-nya. Artinya ketika kita pilih on, maka proses ini akan dijalankan. Kemudian tentu saja kita pilih bulannya, bulan apa, apakah setiap bulan atau hanya bulan tertentu saja. Kemudian tanggalnya tanggal berapa, dan jamnya juga jam berapa lewat berapa menit. Nah, pengaturan ini berhubungan dengan pengaturan sebelumnya, yaitu konfigurasi aplikasi dan konfigurasi backup. Bagi Anda yang belum
melihat video tersebut, silahkan lihat di playlist, yaitu di konfigurasi aplikasi dan konfigurasi backup. Nah, jadi konfigurasi ini akan mengaktifkan atau menonaktifkan settingan yang ada pada konfigurasi aplikasi dan konfigurasi backup. Kemudian tugas tersebut dilakukan kapan dan periodenya juga apa saja. Apakah akan setiap bulan atau hanya bulan tertentu saja. Nah, sebagai contoh begini, debit biaya admin. Proses terjadwal ini hanya menentukan apakah akan dilakukan debit atau tidak, kemudian dilakukannya tanggal berapa dan jam berapa. Namun berapa besar biaya admin ini diatur pada pengaturan tentu saja pengaturan produknya. Dan juga nanti akan ditentukan apakah ini akan dihitung atau tidak, itu di pengaturan aplikasi. Kemudian hitung saldo harian rata-rata. Jadi berapa saldo harian rata-rata itu tentu saja akan tergantung dari produknya itu, dari saldonya itu sendiri, kemudian saldo nasabah lain pada produk tersebut. Kemudian hitung bagi hasil tabungan dan seterusnya. Jadi konfigurasi ini akan berhubungan dengan konfigurasi-konfigurasi lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah proses terjadwal mingguan. Nah, ini apa saja? Yang pertama itu adalah rekap mingguan dan hapus data status server. Jadi status server ini kan dibuat atau disimpan ke dalam database per 5 menit. Jadi dengan adanya status server itu kita bisa tahu penggunaan sumber daya di server, baik itu memori, kemudian CPU-nya berapa, kemudian penyimpanannya juga berapa, indeksnya sudah berapa. Itu semua dimonitor pada status server. Jadi pengguna dapat mengetahui apabila servernya mati. Misalnya servernya mati selama lebih dari 5 menit, itu akan ketahuan di status server. Nah, data statusnya ini tentu saja harus dihapus karena apa? Karena tidak mungkin kita menggunakan data-data yang sampai setahun yang lalu. Ini juga ada pengaturan berapa data yang akan dipertahankan dan akan dihapus. Kemudian yang berikutnya adalah proses harian. Proses terjadwal harian ini dilakukan setiap hari. Jadi walaupun hari libur ini tetap akan dijalankan. Ini apa saja? Yang pertama adalah hitung saldo harian. Jadi setiap nasabah itu akan dihitung saldo hariannya. Gunanya apa? Tentu saja akan digunakan untuk menghitung saldo rata-rata harian. Saldo rata-rata harian ini nanti akan dipergunakan untuk perhitungan bagi hasil. Kemudian ada inspeksi rekening. Inspeksi rekening ini akan menjalankan proses pengecekan rekening, mana rekening yang dorman, rekening yang nonaktif, dan sebagainya. Atau apakah akan menerapkan biaya administrasi atau tidak, itu dilakukan di inspeksi rekening. Yang berikutnya adalah inspeksi pembiayaan. Inspeksi pembiayaan ini akan mengecek apakah biaya pembiayaan ini jatuh tempo atau tidak. Kemudian ada terapkan denda. Denda ini berlaku pada pembiayaan yang sudah melewati jatuh tempo. Jadi inspeksi rekeningnya dilakukan pada jam ini, kemudian dendanya dilakukan pada jam ini. Mengapa jamnya berbeda? Karena begini, aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Planet Biru ini didesain
agar dapat berjalan pada server dengan spesifikasi minimum. Jadi pengguna tidak perlu menyediakan server dengan spesifikasi yang besar untuk menjalankan uh, aplikasi ini. Sebagai contoh, aplikasi ini dapat berjalan pada server dengan RAM hanya 1 GB saja. Dengan demikian, prosesnya akan dibuat seringan mungkin. Dan apabila ada proses terjadwal, juga akan dipisah, akan dipecah-pecah prosesnya agar tidak memberatkan server. Nah, itulah alasannya mengapa prosesnya menjadi banyak, tetapi proses ini hanya akan melakukan tugas yang sedikit. Sebagai contoh, ketika menghitung saldo rata-rata harian, kemudian akan dilakukan perhitungan bagi hasil, kemudian akan mengkreditnya ke rekening masing-masing nasabah. Nah, proses itu akan dibagi-bagi karena kalau proses itu dilakukan sekaligus, maka servernya tidak akan bisa menjalankan semuanya karena memang aplikasi ini didesain untuk dapat berjalan pada server dengan spesifikasi yang minimum. Nah, selanjutnya ada proses seperti lepas status dorman rekening, kemudian ada lepas blokir rekening untuk tabungan dan sebagainya. Ini kita bisa menentukan pada jam berapa proses ini akan dijalankan. Kemudian ada backup database. Jadi database ini akan dilakukan backup pada pukul 22:00. Tentu saja jam ini bisa diganti. Kemudian setelah backup ini selesai, baru file backup itu dikirim. Dan ini ada aturannya. Jadi file backup ini harus selesai dibuat dulu, baru kemudian dikirim. Artinya pengguna harus memberikan jeda. Berapa sih waktu backup pada server tersebut? Misalnya backup akan berjalan selama lebih kurang 10 menit. Maka untuk proses pengiriman file backup itu harus dilakukan ya minimal 15 menit setelah backupnya dimulai. Karena apa? Tentu kita tidak tahu apakah kondisi server itu sedang sibuk atau tidak. Nanti jangan-jangan ketika kita sudah perkirakan 10 menit, ternyata prosesnya lebih dari 10 menit. Misalnya memakan waktu sampai 13 atau 14 menit. Nah, di sini untuk pengaturan standarnya diberi jeda sekitar 1,5 jam. Maksudnya 1 jam. Dari jam 22 sampai jam 23. Diharapkan memang dalam waktu 1 jam itu proses backup sudah selesai. Kemudian ada proses yang terjadwal itu per jam atau jaman. Dan ini hanya ada 3. Yang pertama adalah perbarui volume transaksi, kemudian perbarui data perkiraan cuaca, dan yang ketiga adalah monitor server. Nah, ini tentu saja walaupun dilakukan setiap jam, namun menitnya bisa diatur. Contoh, untuk perbarui volume transaksi, ini menitnya adalah 0 dan 30. Artinya akan dilakukan pada menit ke-0 dan menit ke-30. Jamnya jam berapa saja, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 21 malam. Mengapa jamnya dibatasi segini? Karena tentu saja pada malam hari tidak ada transaksi. Kalau memang transaksi dilakukan 24 jam, maka jamnya diganti dengan asteris atau bintang. Kemudian untuk perkiraan cuaca ini juga akan diupdate setiap pada menit ke-15. Jadi kalau ini menit 0 dan 30, sedangkan ini menit ke-15. Jamnya jam berapa? Ini dari jam 1, jam 4, jam 7, dan seterusnya.
Mengapa ini di menit ke-15 sedangkan ini menit ke-0? Ya, tentu saja untuk membagi beban server tadi. Kalau ini dilakukan di menit ke-0 dan ke-30, maka ini dilakukan pada menit ke-15. Kemudian yang berikutnya adalah monitor server. Monitor server dilakukan setiap 5 menit sekali. Ini artinya asteris per 5, maksudnya berapa angka yang habis dibagi 5. Tentu saja mulai dari 0, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai ke 55. Ya, dan ini dilakukan setiap jam. Ya, mengapa setiap jam? Karena kita akan memonitor server ini selama 24 jam penuh. Nah, demikian saja untuk video kali ini. Silakan simak video sebelumnya tentang konfigurasi aplikasi dan konfigurasi backup, karena video ini sangat berkaitan dengan video sebelumnya. Terima kasih.